Silakan duduk. Gimana kabarnya Jimmy, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil pada hari ini oleh Bapak? Enggak Pak. Kamu merasa bahwa kamu tadi masuk terlambat tidak? Lambat Pak. Oh iya. Mengapa kamu bisa terlambat? Nah, Enggak, bangunnya kesiangan Pak. Kalau Bapak boleh tahu, mengapa kamu bangun kesiangan? Bangunnya nggak ada sampai jam 2 Pak. Apa yang kamu lakukan ketika begadang sampai jam 2 malam? Main game Pak. Main game. Sebenarnya main game itu bagus untuk mengasah kecerdasan kamu gitu. Cuma di sisi lain ada hal yang mungkin kamu lupakan, bahwa kita ada kesepakatan kelas ya. Ada Pak. Coba kira-kira menurut Jimmy, kesepakatan apa yang dilanggar? Tentang terlambat. Terus berarti tandanya Jimmy itu kurang apa? Kurang datang tepat waktu. Kurang disiplin ya. Nah sekarang bagaimana kira-kira menurut Jimmy? Apakah untuk hari-hari selanjutnya Jimmy bisa datang lebih pagi? Bisa Pak. Bagaimana caranya supaya bisa datang lebih pagi? Tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Iya. Agar tidak terlambat di sekolah. Iya. Oh iya. Sepakat berarti Jimmy kalau besok nggak akan kesiangan lagi. Ya harus sepakat Pak. Oh, iya. Jadi kalau misalnya Bapak berharap ya, kalau Jimmy senang main game, silakan main game, tapi waktunya mungkin tadi itu seperti kata Jimmy, jangan sampai terlalu larut malam, karena itu pun bagus untuk melatih kemampuan berpikir. Tapi di sisi lain itu juga kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama ya, bahwa semua siswa hadir tepat waktu dan mengikuti jam pelajaran sesuai dengan semestinya, sesuai dengan aturan. Itu mungkin yang Bapak sampaikan. Yakin Jimmy bahwa dengan tadi besok dan kedepannya itu akan hadir tepat waktu. Ya. Ya, terima kasih kalau Ananda Jimmy bisa nanti hadir tepat waktu, bisa ikuti pembelajaran dengan baik. Nah, untuk sekarang mungkin itu yang ingin Bapak sampaikan. Semoga kedepannya kita bisa mematuhi kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Semoga Ananda Jimmy bisa lebih baik lagi ya. Iya Pak. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Silakan Ananda Jimmy masuk kembali ke dalam kelas. Terima Pak. Sama-sama. Anda Dani masuk. Ya Pak. Silakan dulu. Gimana kabarmu Ananda Dani? Sehat? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kalau kamu sehat. Kemarin Bapak mau cerita nih. Pas kemarin Bapak masuk ke kelas. Nah, pas jam pelajaran Bapak, tapi kamu nggak ada. Kamu kemana? Saya di rumah Pak. Kok di rumah? Saya bosan Pak, kabur. Oh, kenapa kamu meninggalkan jam kelas? Bosan Pak, gak ada gurunya. Oh, tapi kan gurunya memberi tugas. Kamu menyadari bahwa itu sebuah kesalahan. Alasannya tadi kenapa? Bosan gak ada gurunya. Oh, bosen. Padahal gurunya memberi tugas. Jadi kamu kabur sebelum jam pelajaran Bapak. Nah, kalau dari pagi kamu ada? Ada. Oh iya. Soalnya Bapak cek ke satpam, nggak ada. Saya lewat belakang Pak. Hah? Lewat belakang. Astagfirullah. Kamu nggak takut naik pagar itu kan 6 meter itu, pakai kawat lagi? Enggak. Oh. Jadi kamu merasa senang kalau bisa pulang gitu lebih awal. Oh. Tapi kenapa kamu melakukannya, anakku? Bosan. Oh, bosen. Ya sebenarnya sih begini ya. Bapak juga sebagai guru kadang-kadang bosen itu ada. Bosen ya. Cuman kadang-kadang ketika Bapak misalnya tidak ada jam pelajaran, ya Bapak berkomunikasi dengan guru yang lain, ngobrol, mencari suasana baru. Kamu bagaimana kalau bosen? Kadang sih bisa Pak. Bisa. Kalau gak ada guru enggak, saya bisa tetap.
sampai saya kelas. Gitu ya. Padahal kamu kan punya temen ya, jadi sambil mengerjakan kamu bisa sambil ngobrol kan, bisa sambil bermain ya di kelas. Kamu merasa nggak itu bahwa itu sebuah pelanggaran? Terus menurut kamu yang baik itu siswa itu yang bagaimana sih? Yang kalau mengerjakan tugas kerjaan Tidak kabur juga. Orang tua kamu tahu kamu pulang lebih awal? Tahu. Marah? Oh. Terus orang tua bilangnya apa? kenapa pulang lebih awal? Oh gitu, iya iya. Iya. Berarti kamu menyadari bahwa itu sebuah kesalahan. Terus bagaimana ke depannya? Saya akan lebih giat lagi nggak kabur. Ya, ya. Akan belajar tepat waktu, akan disiplin, apalagi tidak naik tembok ya. Kalau boring bagaimana nanti ke depan? Kalau misalnya bosen nih, lagi bosen di kelas, Ngerjain tugas terus ke perpustakaan, membaca buku gitu ya, yang menarik ya. Ya, ini. Kamu yakin nggak tidak akan melakukan pelanggaran itu lagi? saya yakin. Yakin. Ya, ya. Jadi kamu tadi alasannya boring, dan sebenarnya boring itu bisa diobati dengan membaca buku di perpustakaan, mengobrol dengan teman kan. Ya, teman kan banyak ya yang supaya tidak boring itu ngobrolnya yang lucu-lucu kan begitu ya, sambil belajar gitu kan bisa. Jadi tidak sampai meninggalkan sekolah melalui jalan belakang ya. Semoga ya kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Siap untuk lebih baik lagi. Siap. Mau menjadi anak yang berprestasi di sekolah ini. Oh iya. Bapak yakin, Bapak percaya bahwa Ananda itu bisa menjadi anak yang baik ya. Mari kita sama-sama bersama meningkatkan diri supaya ya Bapak sebagai guru menjadi guru yang lebih baik, menjadi panutan bagi kalian, khususnya Ananda Dani, dan Ananda Dani pun menjadi siswa yang baik di sini ya, yang bisa berprestasi. Rupanya dari Bapak cukup aja dulu sebelumnya. Kalau Ananda Dani sedang melanjutkan tugas, silakan lanjutkan lagi kembali. Pak. Ya sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan Ananda Gista masuk. Silakan dulu. Ananda Gista, tahu nggak kenapa asal Bapak panggil ke sini? Oh enggak. Tadi pas pelajaran Bapak, pelajaran terakhir, Ananda Gista merasa ada yang salah nggak dengan perilaku Ananda? Ada Pak. Ada. Apa yang Ananda Gista lakukan? Tidur di kelas Pak. Ketika pelajaran Bapak? Iya. Ya, ya. Berarti Ananda Gista menyadari ya. Jadi bukan hanya penglihatan Bapak bahwa Ananda itu tidur di kelas ya. Sebenarnya kalau berbicara tidur di kelas, ya tidur itu biasa sih manusiawi ya. Orang itu ada istirahat, ada tidur. Tapi ingat kan kita kesepakatan kelasnya bagaimana? Boleh nggak tidur di kelas? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kan Bapak mau tanya, alasannya mengapa sih Ananda tadi ketika Bapak menyampaikan tidur di kelas, apakah pelajaran Bapak tidak menarik? Kan begitu Pak. Terus apa masalah? Itu habis malam begadang. Oh, begadang. Terus apa yang dilakukan semalam? Mungkin Main game sampai jam berapa? jam 2:30 ya Allah. Nah, sebenarnya kalau main game itu bagus ya untuk melatih kemampuan berpikir ya, kemampuan kecepatan tangan, berpikir dan sebagainya. Tapi kalau main jam sampai jam 2:30 ya pasti istirahatnya kurang ya. Iya. Tapi tadi bangunnya tidak kesiangan. Tidak, bangunnya tetap pagi. Cuman akhirnya pas pelajaran Bapak nggak kuat ngantuk. Iya, iya. Nah, bagaimana kesepakatan kelas kita semestinya di dalam belajar itu? Fokus. Nah, iya, fokus. Ketika guru menjelaskan harus bagaimana? Perhatikan. Supaya apa? Supaya dapat ya, dapat ilmu ya. Terus merasa bersalah nggak? Merasa. Kira-kira apa yang salahnya itu? Saya duduk di kelas. Berarti tidak memenuhi disiplin ya?
hadir sih hadir di kelas, tapi tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak. Otomatis apa yang disampaikan oleh Bapak tadi tidak tahu ya? Tidak. Bagaimana ke depannya? Apakah ke depannya bisa nggak tidak tidur di kelas? Ya kan perbaiki lagi. Caranya bagaimana? Tidur lebih awal. Ya, akan tidur lebih awal. Biasanya jam berapa itu? Mestinya tidur jam berapa? Jam 9, 10. Oh iya, maksimal jam 10 ya? Ya. Jadi supaya bangunnya pagi-pagi, terus siangnya semangat karena memang istirahatnya cukup ya. Jadi kesehatannya juga cukup. Jadi ada komitmen nggak ke depannya untuk bisa mematuhi aturan, bukan aturan ya, mematuhi kesepakatan kelas? Ada nggak komitmen, berarti kesiapan mau mematuhi peraturan kelas? Siap mematuhi peraturan kelas. Caranya bangun pagi, terus berangkat belajar dengan tekun, penuh konsentrasi. Kalau ada yang kurang paham nanti misalnya terutama pelajaran Bapak, boleh bertanya ya. Kalau misalnya Bapak kurang menarik nih, nah boleh nanti usul kepada Bapak, Pak, coba metode begini Pak ngajarnya nih, saya kalau begini terus Bapak misalnya kurang menarik. Emang Bapak menyampaikan pembelajarannya kurang menarik? Tidak. Mungkin karena kamu ngantuk ya. Yang lain tadi pada tertawa ya. Kamu tertidur. Ya nggak apa-apa. Wajarlah sebagai manusia seperti itu. Tapi siap ke depannya untuk lebih baik lagi? Siapa? Ya mudah-mudahan kami bisa lebih baik lagi ya. Mungkin untuk hari ini karena kamu sudah tahu kesalahannya apa, kamu juga sudah punya komitmen untuk memperbaiki ke depan. Saya Bapak kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, arti kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa berjalan dengan baik. Ya. Silakan kembali ke kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Saprudin S dari kelas 9H. Saya sangat bersyukur kepada Pak Saeb karena saya kira Pak Saeb akan marah atas tindakan saya terlambat datang ke sekolah. Ternyata Pak Saeb tidak memarahi saya dan cuma memberi pesan agar saya lebih baik ke depannya dan lebih datang tepat waktu ke sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Ramadan dari kelas 9A. Saya tadi dipanggil oleh Pak Saifuddin karena saya melanggar peraturan sekolah, yaitu saya kabur dari sekolah. Saya kira Pak Saifuddin akan marah, ternyata Pak Saifuddin memberi pesan kepada saya agar kedepannya lebih baik dan tidak kabur sekolah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Priyadi dari kelas 9H. Saya berterima kasih kepada Pak Saifuddin. Saya kira saya akan dimarahi olehnya, ternyata tidak. Saya melanggar peraturan sekolah, yaitu tidur di kelas. Ternyata Pak Saifuddin hanya memberi pesan agar lebih baik ke depannya dan tidak tidur di kelas lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.